Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku semua dimanapun berada? Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, pada hari ini kita melanjutkan sharing Ta'limul Muta'alim. Kita lanjutkan bab 10 tentang istifadah, mengambil manfaat atau faidah dari ilmu. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, kita mulai sharing kali ini. Di bab 10 ini, saat pencari ilmu belajar itu harus bisa mengambil pelajaran dari ilmu yang dipelajari, baik ilmu agama maupun ilmu umum. Misalnya ilmu tentang fikih, pendidikan, tarbiyah atau tarbiyah ya di Islam. Itu yang dipelajari itu pelajarannya harus dipahami, benar-benar dipahami. Atau ilmu kedokteran atau insinyur ya jurusannya itu harus benar-benar dipahami. Jangan belajar ketika mencari ilmu, setelah keluar dari mencari ilmu terus apa yang dipelajari itu bingung, tidak ngerti sama sekali. Nah itu nggak boleh seperti itu. Harus dipahami ilmu yang dipelajari. Dengan cara bagaimana? Dengan cara dicatat ya, atau sekarang itu dicatat di laptop ya, diketik ya, disimpan dalam bentuk file. Terus suatu saat membutuhkan akan dibuka kembali. Kalau zaman dulu itu masih pulpen, mencatat, merangkum begitu ya. Jadi harus selalu membawa catatan untuk mencatat ilmu yang dipelajari. Harus paham. Hafalan dapat lari, tapi tulisan tetap abadi. Ini di kata mutiara. Setelah itu, fayambaghi alla yudai'a al-awqata was-sa'ati wa yantaqimal layaliya wal khalawat. Maka dianjurkan agar pelajar tidak membuang peluang waktu, lagi pula memanfaatkan kesempatan di malam hari dan di kala sepi. Mencari ilmu itu harus bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk mempelajari ilmu yang dipelajarinya, terutama untuk memahaminya itu pernah Bu Fitri terangkan kemarin ya, malam hari ya, setelah itu setelah maghrib untuk menghafal. Itu pelajar itu harus bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Jangan menyia-nyiakan waktu hilang begitu saja ya, tanpa ada apa-apa, tanpa ada ilmu yang masuk. Selanjutnya, seorang pencari ilmu itu harus punya sifat rendah hati. Ini di kata mutiara, pelajar itu harus sanggup menanggung derita dan hina dalam menuntut ilmu. Berkasih mesra itu dilarang kecuali dalam rangka menuntut ilmu. Maksudnya ketika mencari ilmu jangan dikotori dengan misalnya zaman sekarang ini ya, pacaran ya, kesana kemari, itu bikin ilmu sulit masuk ya, sulit itu menambah maksiat ya. Mencari ilmu dilarang begitu. Kalau santri mah di pondok sulit ya, pacaran sebebas-bebasnya itu nggak bisa, karena sudah di dalam pondok fokus thalabul ilmi, fokus mencari ilmu. Tapi yang di luar pondok misalnya nggak pondok, nggak apa-apa selama bisa menjaga diri. Jadi selama mencari ilmu tidak boleh dikotori dengan maksiat-maksiat. Ilmu itu cahaya, nur, masuk di dalam jiwa yang bersih pula, supaya ilmunya nanti manfaat. Karena itu murid dianjurkan berkasih sayang ya. Maksudnya ini menikmati masa belajarnya itu. Bagaimana caranya menikmati? Harus menghormati guru, terus menghormati, menyayangi teman, berbuat baik kepada teman dan para alim ulama agar mudah memetik ilmu ya dari beliau-beliau
dan memetik pengetahuan dari teman-teman selama belajar. Jadi seorang pencari ilmu itu memang harus berakhlak bagus ya, nggak boleh sembarangan akhlaknya, supaya ilmunya manfaat dan yang dipelajari itu juga manfaat, paham, sehingga bisa diberikan ilmunya kepada orang lain. Ya, ada ya ketika belajar karena sering maksiat sehingga ilmunya itu nggak manfaat. Belajar aja sulit, memahami aja sulit, apalagi memberikan ilmu kepada orang lain. Makanya dijaga hatinya, jangan dikotori ya dengan maksiat ketika mencari ilmu. Aku melihat kamu ingin memuliakan dirimu, tidaklah bisa kecuali dengan menundukkan nafsumu. Nah, kamu ingin mulia hidupnya, tetapi kamu banyak maksiat, tidak boleh, tidak bisa kecuali dengan menundukkan nafsu. Tundukkan nafsu, jiwa-jiwa yang ingin berlaku maksiat itu harus dikalahkan. Mencari ilmu itu harus mau berlelah-lelah, menahan nafsu dari berlaku yang sia-sia, maksiat gitu ya. Ini di bab 10 ini. Jadi kesimpulannya, ikatlah ilmu dengan mencatat dan berlakulah rendah hati dalam mencari ilmu, tidak boleh sombong ya. Terus yang terakhir, belajar dari sesepuh, maksudnya harus mau belajar dari orang-orang yang lebih tua umurnya dari kita. Jangan merasa sombong, misalnya wah orang tua kalah ilmunya dengan saya kan masih muda, ilmunya masih fresh. Kalau orang tua mah ilmunya sudah lama, sudah lapuk. Nah begitu ya. Jadi tidak boleh itu namanya sombong, meremehkan orang lain, tidak boleh. Mencari ilmu nggak boleh begitu ya. Gitu aja sharing Taklimul Muta'alim kali ini. Semoga diberkahi Allah ilmu ini dan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.